Ya udah. Udah kan? Udah. 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 Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Ngulang dari Ya. awal. Ini gimana? Ngulangin dari awal atau lanjut? Serah. Dari awal. Jawab, ini dari awal. Dari awal aja tadi kan banyak ketawa-ketawanya. Oh Ya, iya, maaf. oke. Betul. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Hari ini kita bakal diskusiin tentang tugas KWU yang disuruh bikin proposal perencanaan usaha. Nah, kira-kira di sini mau bikin usaha apa dulu? Silakan Nanda Diva, Usaha kuliner aja gimana? Biar Arifa. banyak yang minat kan biasanya. Oh ya, oke. Arifah, Kuliner aja deh. Kalau kuliner kan Christian. maksudnya hari pasti dan banyak. Ya. Oke, Rito. Menurut saya benar kuliner karena kebetulan saya juga suka makan. Atika. Ya, sama kayak Rito, kuliner, terus palingan ntar makanan ringan. Karena saya juga suka makan. Oke, kalau dari pendapatnya Dias, Gimana kalau baju kan lagi booming tuh kayak thrifting gitu. Thrift shop. oke, berarti ada 4 pendapat yang bilang kuliner. Tapi ada juga yang bilang kulinernya yang makanan ringan. Nah, kalau dari Dias tadi kan jualan baju all shop gitu berarti kan. Nah, ini kalau dari pendapatku pribadi, setuju sama yang kayak makanan, pokoknya yang kuliner gitu. Karena emang lagi zaman-zamannya kan. Nah, tapi di sekarang ini tuh kalau misalnya kita mau nyari yang unik, kalau dari minuman kan udah ada kayak boba-bobaan gitu. Itu kalau minuman. Nah, tapi kalau misalnya makanan, rencananya mau boba juga yang tapi dikreasiin apa atau mungkin yang lain. Mungkin dari Rito dulu. Oke. Kalau masalah boba, ya kebetulan aku juga suka boba. Nah, kalau dibuat makanan, benar sih kayak Tika tadi, berarti lebih ke makanan ringan ya. Nah, kalau masalah makanan ringan, berarti sangkut pautnya kayak dengan roti kali ya, makanan ringan itu. Mungkin kalau menurut saya sih bisa pakai roti sih. Atau yang lain ada saran selain pengganti roti? Mungkin Arifah. Banyak sih sebenarnya bisa kayak waffle gitu kan, pancake bisa. Cuman mau cari yang harganya ekonomis gitu, kayaknya emang roti. Atika. Kalau misalkan kayak waffle gitu, wafer gitu bisa nggak sih? Tapi kayaknya kalau boba lebih ke roti sih, lebih nyambungnya. Oke. Berarti kan ini emang udah ada perbedaan pendapat. Kalau dari pendapatnya Dias, mungkin boba tapi mungkin apa gitu. Kalau saya setuju sama tadi yang dibilang oleh saudara Rito, boba pakai roti enak ya.
Nanda Diva? Kayaknya roti juga aja deh, biar apa ya, kan harganya juga nggak mahal-mahal banget kan, terus buatnya juga gampang. Atau mungkin nanti kalau biar gak roti-roti banget gitu, mungkin kita pakai roti goreng gitu atau roti bakar. Oke, berarti kan ini udah mau nentuin boba, tapi kan pakai roti. Nah, tinggal nentuin ini rotinya mau yang kayak kata Diva dibakar atau digoreng, atau mungkin bener-bener pure roti aja gitu mungkin. Ya gimana, Rito? Kayaknya sih dipanggang enak deh. Kalau Atika? dipanggang. Kalau dari saya sih lebih prefer ke bakar kali ya. Kalau misalkan panggang itu pasti kan ngeluarin pakai alat khususnya gitu kan. Jadi pasti Oh ngeluarin iya. biaya yang besar. Arifah mungkin? Setuju kayak Berarti ini rotinya digoreng gitu ya? bakar. Bakar atau goreng? Tadi ada yang bilang goreng kayaknya deh. Soalnya kan apa? Kalau misalnya dipanggang, gimana? Kan ini digoreng. Nah, kalau misalnya dipanggang kan katanya perlu ada alat khusus gitu kan? Iya, Kalau jadinya ditaruh di sini. dipanggang, Iya, kalau jadinya dipanggang. dibakar. Jadinya dibakar. Iya, salah. Bukan goreng. Nah, terus berarti kan udah dibakar itu. Nah, benar-benar cuman kayak roti yang dibakar, terus dikasih bobanya atau mungkin mau ada kreasi lain. Karena kalau menurut aku, kalau cuman bobanya aja kan nggak ada rasanya kan. Palingan nanti cuman ya dominan rotinya, karena kan mungkin kalau dibakar biasanya pakai mentega gitu. Jadi lebih ke asin. Nah, dari rasa sendiri nih, maunya yang cenderung ke asin, gurih, atau mungkin asem, atau mungkin manis. Karena nggak mungkin pedes juga kan. Alangkah baiknya kalau di mix gitu enak kayaknya ya. Jadi ada manisnya, ada asinnya juga. Cuman kalau asin di boba bingung juga sih. Nah, mungkin Diva? Kayaknya kalau misalnya manisnya mending pakai gula aren deh. Jadi nanti bobanya Oh iya benar. sama gula aren gitu biar manis. Iya. Kan Mungkin sekarang dia lagi punya populer brown sugar gitu kan. ya, Iya. mungkin dia Setuju sih sama yang kata Nanda Diva. Kayaknya gula aren cocok gitu enak. kalau gula aren berarti kan itu kita udah dapet manisnya. Nah, kalau dari rotinya sendiri kan udah ada gurih-gurihnya sedikit dari mentega. Atau mungkin cuman mau rasa itu aja, atau mungkin mau ada kayak ya rasa yang lain, coklat kayak atau keju mungkin. Atika mungkin bisa nambahin? Kalau dari saya sih kan gurihnya itu dari si rotinya pakai mentega. Terus kalau manisnya itu kan dari bobanya yang dipakai gula aren. Ditambah kayak rasa sedikit asin kali ya. Mungkin pakai krim-krim yang diolah gitu, pakai krim keju atau dicampur-campur apa. Jadi biar balance gitu rasanya. Boleh nambahin? Ya, silakan Rito. Nah, kalau masalah krim kayak gitu, saya pernah coba tuh. Jadi benar kayak Atika tadi, perpaduan krim sama keju. Jadi kan jadi cheese cream. Nah, kalau masalah cheese cream itu lumayan gampang buatnya. Jadi dia cuma butuh susu, krim berbentuk whipped cream kayak gitu, sama keju tadi, kayak gitu. Mungkin itu bisa dipadu-padankan dengan bobanya.
biar rasanya juga bervarian kayak gitu. Berarti kan nggak cuman yang kayak roti bakar terus dikasih boba gula aren gitu kan enggak. Berarti kan ada semacam sausnya kan kalau kayak gitu. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu eh, secara komposisinya kita untuk sausnya itu sendiri mau lebih ke yang asinnya, gurihnya atau mungkin mau nambahin manisnya lagi. Dan kalau kata saya sih mending kalau itu kan boba udah dikasih gula aren, tapi kayaknya bakal kurang kerasa manisnya. Jadi mendingan ditambahin manisnya tuh di si krimnya itu. Berarti kalau krimnya itu sendiri tuh nggak cuman yang kayak dominan buat gurihnya atau asinnya, tapi dapat dua rasanya itu ya berarti. Iya, jadi kan soalnya di adonan krimnya itu kan ada susu sama ada keju kan. Jadi nanti di balance aja keduanya di mix. Oke, berarti ini kan dari produknya itu sendiri kita mau bikin makanan ringan yaitu boba, terus tapi di bawahnya boba tuh berarti ada yang roti itu tadi dikasih sama saus kan. Nah, terus dari nama perusahaannya kira-kira apa? Kalau misalnya kita kan berarti udah punya nih mau jualan apa. Nah, dari perusahaan itu sendiri mau dinamain apa? Mungkin siapapun yang punya ide silahkan. Kalau roti bakar boba gimana? Roti bakar boba. Coba Arifah. Kurang ini sih kalau misalnya cuma roti bakar boba kurang apa ya? Kurang narik perhatian, kayak terlalu biasa gitu. Aku boleh deh, ada saran. Ya, ya Rito. Kalau ngelanjutin Diva tadi, dia kan bilang roti bakar boba. Gimana kalau salah satunya ada yang kita buat pakai bahasa Inggris kali ya? Karena kan lagi tren-trennya nih pakai dua bahasa kayak gitu. Mungkin karena roti bakar itu bakarnya kita ganti pakai toast, kayaknya bagus deh. Jadi kayak toast boba atau boba toast gitu. Gimana Tapi yang lain? ditampung dulu mungkin dari Boleh. Dias. Mungkin kalau boba kan udah familiar ya. Bisa diganti gitu. Misalnya Brembo apa gitu. Gimana? Dias suaranya kurang jelas. Kan kalau boba itu udah kayak familiar gitu. Gimana kalau bobanya itu diganti? Kan kalau kan toastnya udah diganti tuh bakarnya. Itu sih saran dari saya. Berarti maksudnya gimana tadi kurang jelas di sini. Eh, Boba kan udah familiar ya. Jadi kayak diganti gitu kayak Brebo apa gitu kan bisa inovasinya itu gitu. Maksudnya ini kali kayak dikasih plesetan gitu namanya, jadi ada nambah uniknya lagi gitu loh. Oh iya ya. Oke. Mungkin Atika mau nambahin? Setuju sih sama idenya Rito sama Ucok itu tuh. Jadi tuh boba toast. Cuman kalau boba toast kan itu udah biasa banget ya kayaknya orang juga pasti udah ada yang pernah make atau gimana. Jadi buat yang berbeda aja, buat menarik, yang menunjukkan itu tuh label kita banget gitu loh. Mungkin pakai broba gitu kali ya. Atau broba gitu. Serem banget. Oke, berarti kan kurang lebihnya kan boba toast. Cuman tinggal nanti
mau diplesetin kayak gimana gitu kan. Nah, kalau tadi sarannya Atika tuh bagus juga tuh kayak apa berubah gitu. Jadi mungkin belakangnya tinggal tos. Cuman kalau menurut aku kalau kita cuma nulis apa berubah tos gitu, nah orang kan kadang mungkin kurang paham ya. Jadi mungkin kita bikin yang unik, tulisannya mungkin pas di perusahaannya tuh di tempat jualannya, tapi juga kita nunjukin kayak kita jualannya apa. Jadi biar orang tuh nggak yang kayak kebingungan gitu. Nah mungkin dari Rito mau ngasih saran apa lagi? Yang lain dulu boleh? Ya, Diva? Mungkin nanti buat nanti nama di outline-nya aja, outlet-nya kali ya di kayak misalnya kan kita kan namanya kan Brobatos nih. Mungkin kata Bobatosnya itu kita pakai font yang kapital, terus nanti R-nya huruf kecil gitu. Jadi tetap nunjukin kalau misalnya menu kita tuh Bobatos gitu. Cuman kita punya nama Broba gitu. Gimana? Jadi R-nya yang dikecilin gitu ya? Nama ininya. Oh, boleh tuh, boleh. Bagus sih, itu Boleh. bagus. Gimana yang lain? Coba Dias mungkin kayak dari namanya penulisannya. Dias. R-nya tuh dikecilin gitu. Berubah tapi R-nya kecil, huruf kecil biar berubah gitu. Oke, berarti kan ini kesimpulannya kan sebagian besar udah setuju yang berubah tadi kan, berubah tos berarti. Jadi tinggal nanti kita gimana memperindahnya tulisannya itu biar orang kan tertarik gitu kan. Nah, terus dari kayak lokasinya, rencana kita mau di mana? Kayak langsung di kota besar dulu, langsung di kota besar atau mungkin yang kayak kecil-kecil dulu. Silakan siapa mungkin Arifa? Kita coba buka di Karawang dulu kali aja. Oh ya. Langsung Nah, Aku boleh. dulu. ya Rito. Kalau menurutku, aku nggak sependapat sama Diva sih ya. Karena menurutku sih, kalau mau mencoba itu kita kayak istilahnya kita punya kepercayaan diri buat kita usaha kita kan pasti laku. Tempat istilahnya punya peluang besar untuk dapat terjual banyak kayak gitu mungkin di kota besar kali ya. Soalnya seperti Jakarta misalnya, karena kan Jakarta itu kita seperti yang kita tahu kan Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Nah pasti orang semua pada tahu lah Jakarta, siapa sih yang nggak tahu Jakarta. Nah menurutku Jakarta ini kota yang strategis buat buka usaha rintisan kayak kita pertama ini. Tapi untuk tempatnya belum tahu sih ya. Atika mungkin mau nambahin? Kalau saya sih pribadi setuju banget ya sama Rito kenapa harus dibuka di Jakarta, karena Jakarta kan juga ibu kota ya, pusatnya. Jadi kayak orang dari mana-mana tuh pasti istilahnya ke Jakarta dulu gitu loh. Jadi ya pas aja gitu, letaknya strategis. Nanti tinggal dicari ruko-ruko yang di sana gitu. Oke, kalau dari Dias mungkin? Setuju juga sih sama yang kata Lito di Jakarta gitu. Strategis. Ya, kalau dari pendapat
yang beda kan berarti kan Diva sama yang tadi yang lain. Nah, Diva kan pengennya kan di Karawang dulu karena untuk merintis kan. Sedangkan yang lain kan pengennya ya udah langsung misalnya ke Jakarta karena kota besar. Kalau menurut aku sih ya emang bener kayak yang kata Rito, kayak yang lain juga. Kenapa harus di sana langsung? Ya karena secara peminatnya. Selain itu juga kan kalau misalnya kita merintisnya langsung di kota besar, kota-kota yang lain mungkin kan ya pasti ngikutin lah gitu. Oh ini pusatnya di Jakarta loh gitu. Berarti kan secara gengsinya udah mulai dapet nih. Tinggal Iya. nanti gimana kita ngembanginnya aja kan. Iya. Nah, oke, kalau berarti diputusinnya di Jakarta, tapi secara lokasinya yang masih belum tahu. Mungkin ada Oh yang iya, Len. punya. Len, aku ada saran nih. Iya, Rito. Kebetulan juga kemarin aku pribadi lihat di salah satu instastory saudaraku, dia tuh lagi di Jakarta Selatan. Tuh ada tempat baru, kayak tempat perbelanjaan gitu. Tempat perbelanjaan baru namanya di Asta District itu. Secara pribadi emang aku belum tahu tempatnya di mana dan lokasinya kayak gimana. Cuman menurutku dari pandanganku pribadi itu kan karena tempatnya baru, pasti orang pada istilahnya kayak ingin cari tahu lah gitu. Jadi mereka orang-orang di sekitar Jakarta khususnya gitu atau di luar Jakarta pasti mereka kayak penasaran dong tentunya. Kayak ini tempat apaan sih kok banyak banget yang sering instastory atau kayak gimana. Mungkin di situ tempat yang strategis menurutku. Tapi menurut teman-teman yang lain gimana? Mungkin siapa yang punya pendapat kalau misalnya di Jakarta mau di mana mungkin? Atika? Saya sih setuju banget ya sama Rito. Mungkin itu bisa jadi peluang besar buat kita gitu loh. Apalagi letaknya juga kan di Jakarta Selatan. Oke, kalau gitu udah fix di yang ini aja ya. Di yang Asta Distrik yang kayak kata Rito tadi ya. Ya karena emang peluangnya emang gede. Terus dari ini kayak aspek pemasaran, ini lebih ke promosi. Mungkin gimana Arifa? untuk strategi pemasarannya, Arifa mungkin? Sih sebelum kita kayak buka resmi di tokonya, kita bikin kayak, kalau sekarang kan biasanya rame usaha-usaha tuh kayak di Instagram gitu ya. Kita bikin dulu akun Instagram, terus kayak gimana caranya kita bisa narik banyak followers gitu loh. Misalkan kayak buat diskon gede-gedean gitu atau gimana gitu, intinya biar bisa narik perhatian banyak orang gitu. Yang lain setuju kan kalau misalnya kayak pakai sosial media juga? Setuju sih, setuju banget. Cuma buat yang tidak menggunakan sosial media mungkin pakai brosur atau pamflet kali ya. Ya oke, berarti udah diputusin juga kalau misalnya buat promosinya kita pakai sosial media. Nah mungkin kalau dari sosial media sendiri, dari kitanya bikin akun untuk promosinya, untuk perusahaannya itu nama produknya, dan mungkin kita zaman sekarang kan udah zamannya endorse ya, mungkin ada itunya juga. Terus kalau yang kata Rito tadi kan kalau yang nggak main sosial media mungkin kasih kayak brosur, flyer gitu-gitu kan. Ya, itu juga lebih bagus. Ditambah lagi mungkin nanti dari kita mulut ke mulut kayak ngomong, oh ke teman, oh gue punya ini loh, punya usaha ini gitu. Berarti udah ditentuin pakai 2 cara itu. Terus untuk
aspek keuangan kita nggak ngebahas dulu karena memang kita harus survei banyak hal. Contoh kayak mungkin Iya. tempat itu sendiri, terus alat dan bahannya. Jadi kan itu dibahas next lagi kalau misalnya kita udah mulai ngerancang proposalnya. Ya. Terus ini lebih yang Iya. terakhir tuh Next mungkin meeting. kayak pengemasannya. Jadi kita mau bikinnya kayak gimana nih nanti? Ada yang mungkin makan di tempat atau selalu take away mungkin atau gimana? Dua-duanya aja lah. Bisa take away, bisa makan di tempat. Oke, kalau gitu. Ya, kalau emang secara semuanya udah nggak ada masalah lagi, paling nanti kita tinggal langsung survei-survei, mungkin kayak bagi-bagi tugas. Oh, ini ada yang survei ke rukonya, ke tempatnya, atau Harus mungkin bagi nanti tugas. ada yang alat dan bahan gitu. Berarti diskusi hari ini dirasa udah cukup ya, karena emang udah jelas juga, udah sepakat semua kan tadi. Sudah, saya sih sudah. Nah, buat kesimpulannya berarti ya emang kita mau bikin usaha makanan ringan yaitu boba toast, mungkin nanti rasanya tuh sendiri bisa dikembangin lagi dengan seiring berjalannya waktu kan, kalau udah berkembang, kalau udah maju. Terus kayak tempatnya, lokasinya di Jakarta kan tadi, Jakarta Selatan ya, Asta Distrik itu. Iya. Nah, terus untuk promosinya sendiri kita mau pakai 2 cara, yaitu sosial media sama yang kayak brosur, flyer gitu, nyebar-nyebarin gitu, sama dari mulut ke mulut. Terus untuk pengemasannya sendiri ada yang makan di tempat, ada yang take away juga, mungkin nanti kita juga bisa yang delivery order mungkin. Gojek, Ya, kalau kayak Grab. gitu, nah, ya kita mungkin harus itu juga biar membantu untuk tahap awal-awal juga kan, biar orang ngerti gitu. Terus palingan di awal, kalau di awal bulan, saran aku sih palingan kayak ada promo-promo gitu kan, mungkin kayak 2 gratis 1 kayak, atau mungkin diskon 50% mungkin buat narik juga. Ya, kalau emang udah cukup, udah ngerti semua, udah nggak ada yang mungkin pendapatnya udah sama semua, berarti udah selesai ya diskusinya hari ini. Oke. Selamat bekerja sama. Oke, ditunggu ke depannya nanti survei-surveinya ya, saling bagi tugas, oke? Siap. Udah ini? Udah. Udah, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you all. Udah dimatiin. Jangan main.